Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. 91,1 FM Radio Robbani, merajut ilmu dan peradaban, generasi Robbani dan pemirsa KMTV dimanapun antum bisa menyimak siaran kita untuk kesempatan hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita permohon salawat ini tersampaikan kepada seluruh keluarga beliau, hendaknya kepada seluruh sahabat dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Robbani dimanapun anda berada dan juga pemirsa KMTV, senang sekali kita kembali bersama di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Dan alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini sudah hadir dua narasumber kita, yakni Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya. Kemudian Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz. Dan untuk Ustadz Dr. Helmi Basri, beliau mohon izin karena kondisi yang kurang fit. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera diberi kemudahan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib generasi Robbani dan pemirsa KMTV, kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan erat dengan bulan ataupun di mana kita berada di kesempatan hari ini, yaitu bulan Rajab. Tema yang akan kita bahas nantinya adalah menanam kebaikan di bulan Rajab. Seperti apa dan bagaimana nanti kita akan mendengarkan masing-masing narasumber akan memberikan mukadimah atau penjelasan. Nanti seperti biasa di sesi kedua antum bisa bersoal jawab di 081273335531 melalui pesan singkat di layanan WhatsApp. Dan antum bisa mendengarkan juga secara langsung di Radio Robbani 91,1 FM program kita ini, dan juga bisa menikmati live di channel Facebook antum di berbagai channel dakwah yang sudah bekerja sama dengan kita di hari ini. Taib generasi Robbani dan pemirsa KMTV, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada pembahasan. Untuk pertama kita minta kesediaan dari guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala ta'ala
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Dan pada kesempatan yang sangat berharga ini yang saya muliakan guru saya Dr. Dasman hafizallah taala, semoga Allah berkahi ilmunya, keluarganya dan seluruh apa yang beliau lakukan untuk dakwah ini. Saudara saya Ustadz Rai dan saudara saya Ustadz Anan yang semua telah ikut andil dalam kebaikan pada pagi ini. Siapapun yang telah berjuang memberikan waktu dan perhatian untuk kebaikan ini, insyaallah kita yakin di sisi Allah Subhanahu wa taala akan tertulis kebaikannya dan akan mendapatkan ganjaran-ganjaran yang berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus guru kita Ustaz Elmi Al-Basri, semoga Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kesembuhan, Allah pulihkan kondisinya dan bisa kembali beraktivitas dan berdakwah, menyebarkan kebenaran dan menyampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin, para pendengar Radio Rabbani dan teman-teman yang senantiasa memantau channel KMTV dan seluruh channel-channel dakwah lainnya yang telah bekerja sama di pagi ini, semoga senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang sejuk yang sangat luar biasa ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian pekanan kita yang kita beri nama dengan diktat. Mudah-mudahan usaha ini, kegiatan ini menjadi salah satu wasilah bagi kita bersama untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menebarkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah sampaikan dalam kitab sucinya dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya sebagaimana yang telah dipahami para ulama salaf kita, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in dan orang-orang yang telah mengikuti jejak mereka. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi dalam setiap usaha kita, terutama kita sekarang berada pada bulan yang insya Allah akan kita bahas bagaimana keutamaan dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam ayatnya serta Nabi kita alaihi salatu wasalam memberikan motivasi-motivasi kepada kita. Kemudian pada kesempatan ini pula kita mari senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam di dalam mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga salat dan salam juga tercurahkan kepada keluarganya dan para sahabat yang telah berjuang bersamanya menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan kepada siapapun dari kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Pada kesempatan pagi ini kembali kita dalam kegiatan diktat. InsyaAllah tema yang akan kita bahas seperti yang disampaikan tadi adalah bulan menunai, bulan di mana kita menanam kebaikan di bulan Rajab. Barangkali judul ini terinspirasi dengan salah satu ucapan ulama salaf kita di mana dia mengatakan bahwa syahrul Rajab syahrul zara. Dan bulan Rajab ini adalah bulan di mana kita menanam. Wa syahrus Sya'ban adalah syahrus saqiz zara.
di mana bulan Sya'ban adalah bulan kita akan menyirami tanaman-tanaman kita. Dan bulan Sya'ban adalah bulan hasad, ya, di mana kita akan menuai segala usaha yang sudah kita lakukan di bulan Rajab dan berkelanjutan di bulan Sya'ban. Pada akhirnya kita akan masuk pada bulan suci Ramadan. Maka mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini dan Ramadan tahun-tahun sebelumnya dan Ramadan yang akan datang. Ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ada satu kebaikan yang ditinggalkan oleh ulama salaf, bahwa ternyata kita ini dalam hitungan hari kita akan memasuki bulan Ramadan, dan senantiasa ini adalah kebanggaan serta kerinduan bagi setiap mukmin bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Barangkali ada satu hal yang lupa bagi kita, dan ini telah dicontohkan oleh ulama salaf, bahwa ternyata mereka telah mendahului di 6 bulan sebelum bulan Ramadan, itu mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan usia, kesempatan, umur yang panjang sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Maka itu ikhwani kaum muslimin, pada kesempatan ini saya secara pribadi mengingatkan diri dan mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat untuk meminta kepada Allah, bertadaruk, memohon kepadanya agar diberikan kepada kita usia, ya Allah mabalikna Ramadan, Allah mabalikna Ramadan, agar Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, kalau dulu ulama salaf 6 bulan sebelum Ramadan mereka telah berdoa, sekarang kalau kita hitung lebih kurang hitungan 50 hari, ya, lebih kurang. Kalau sekarang bulan Rajab sudah masuk pada pada tanggal 15, berarti ya 30, lebih kurang 50 hari ataupun kurang dari itu, insyaallah Ramadan mudah-mudahan hampir menyapa kita bersama. Pada kesempatan ini saya akan mulai dengan sebuah ayat yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanyak 12 bulan yang telah ditetapkan Allah tabaraka wa taala sejak awal, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Maka berdasarkan ayat yang mulia ini, lalu kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam menjelaskan apa saja yang termasuk pada bulan haram yang Allah sebutkan pada ayat yang mulia ini. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam sebuah hadisnya dengan mengatakan thalathatun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berturut-turut dari bulan haram yang 4 bulan yang Allah sebutkan tersebut secara umum. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan yang pertama adalah Zulqa'dah, adalah bulan ke-11 dari urutan bulan. Kemudian Zulhijjah adalah bulan yang ke-12. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wal Muharram adalah bulan pertama dari 12 bulan yang ada dalam agama kita. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa Rajab Mudhar adalah yang keempatnya disebut dengan bulan Rajab. Nah, kita sekarang berada pada bulan Rajab. Kita berada pada bulan Rajab. Wa Rajab Mudhar, di mana bulan Rajab ini ada bulan yang diagungkan oleh salah satu suku di zaman dahulu yang disebut dengan Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Nah, sekarang kita berada pada bulan Rajab yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya. Kata
Rajab itu bermakna secara lughawi at-ta'zim, di mana mengagungkan. Bulan ini penuh dengan pengagungan. Sehingga bulan Rajab di zaman dahulu kala, ya, di antaranya kaum atau suku Mudar, ya, mereka mengagungkan bulan ini, mengetahui sejarahnya dengan menjaga kehormatan bulan ini, sehingga mereka tidak melakukan, ya, perbuatan-perbuatan yang mengurangi nilai-nilai dari bulan haram ini. Di antaranya mereka melakukan evaluasi dengan kegiatan-kegiatan mereka sehingga tidak mengeruhkan atau mengurangi ta'zim terhadap bulan ini. Mereka, ya, sejahiliyahnya mereka di zaman dahulu, mereka tidak mau berperang di bulan ini. Mereka tidak mau melakukan amal-amal yang akan mengurangi nilai-nilai bulan ini. Atau mereka tidak melakukan amalan-amalan yang kontradiktif, yang bertentangan dengan anjuran-anjuran Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengagungkan bulan ini. Maka kemudian kita di dalam syariat Islam ini pun kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan agar kita mengagungkan bulan ini. Nah, ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, bulan Rajab sekali lagi yang kita sampaikan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai bentuk penjelasan terhadap ayat yang Allah sebutkan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Yang 3 yang berurut-urut dalam urutan bulan 11, bulan 12, kemudian bulan 1, dan Rajab adalah bulan ke-7 dalam urutan bulan, maka inilah bulan yang terpisah. Kalau kita lihat di dalam ayat yang mulia tersebut, timbul pertanyaan kita, bagaimana kita mengagungkan bulan ini? Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayatnya, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan itu. Apabila kita sudah bertemu dengan bulan-bulan haram, ya, 4 bulan tersebut, jangan kalian menzalimi diri kalian. Jangan kalian tumpahkan darah. Jangan kalian bertengkar. Jangan kalian, ya, merusak nilai-nilai yang telah Allah sebutkan di bulan tersebut. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, menjelaskan ayat ini, seorang yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bergelar terjemahanil Quran, menafsirkan ayat ini bahwa dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bulan Rajab, ya, menyampaikan usia kita di bulan Rajab ini, maka ini merupakan sebuah karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sampai kita, ya, mengurangi nilai-nilai di bulan Rajab ini. Maka ibadah yang kita lakukan dari ibadah-ibadah yang saleh, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, akan dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa taala, sebagaimana setiap dosa yang kita lakukan akan dilipat gandakan pula dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah isyarat kaum muslimin bagi kita bersama untuk menjaga diri, tinggalkan maksiat, melatih diri kita untuk mengurangi maksiat, baik itu dari hati kita, baik itu, ya, dari pikiran-pikiran kita, pintu-pintu maksiat yang dilakukan oleh mata kita, pintu-pintu maksiat yang dilakukan oleh telinga kita. Kita melatih di bulan ini. Kita melatih diri untuk melakukan, ya, sesuatu yang meninggalkan sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Rajab ibaratnya adalah sebuah pintu gerbang besar yang menjadi kunci akan keberhasilan kita akan di 2 bulan berikutnya. Jadi ketika di bulan Rajab ini sudah kita mulai untuk menjaga diri dari maksiat, untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah, maka insya Allah ini menjadi sebuah awalan yang baik untuk menjemput 2 bulan setelahnya, itu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Nah, inilah di antara nilai-nilai yang mesti kita jaga di bulan Rajab ini, di mana kita mengagungkan bulan ini dengan cara seperti mana Allah Subhanahu wa taala menjaga atau memerintahkan kita, jangan kalian melakukan kezaliman di bulan ini. Ya, kezaliman secara umum. Ya, apa saja bentuk kezaliman. Baik itu kezaliman kepada diri kita sendiri dengan melakukan maksiat, baik itu dengan kezaliman yang kita lakukan kepada, ya, sahabat dan karib kerabat kita, ataupun kezaliman yang paling zalim, yaitu mensyirikkan Allah wal iyadu billah. Maka kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun berada,
yang masih melakukan ritual-ritual kesyirikan, segeralah bertaubat kepada Allah. Segeralah kita menghentikan perbuatan itu dan kita mengikuti pesan Allah tabaraka wa taala. Jangan kita menzalimi, karena sesungguhnya kezaliman yang paling zalim adalah kesyirikan. Maka bertaubatlah segera agar kita bisa kembali kepada kebaikan. Oleh ikhwanikum muslimin rahimakumullah, ini salah satu bentuk yang mesti kita lakukan dan mesti kita jaga di bulan ini, di mana kita menghindari kezaliman-kezaliman, ya, sebuah kemaksiatan, dosa, kemungkaran yang ada di bulan ini. Walaupun pada setiap bulan seharusnya kita meninggalkan keburukan dan mengerjakan kebaikan, wabil khususnya di bulan-bulan haram ini, sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, bahwa kita sebagai muslim dan sebagai mukmin, kita sangat dianjurkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan amal saleh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ulama kita, bahwa kebaikan-kebaikan itu mestilah ada dalilnya. Beribadah kepada Allah di atas dalil yang sahih. Karena jika tidak demikian, berarti kita beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Makanya di dalam hadis-hadis yang sangat banyak yang berbicara tentang keutamaan-keutamaan bulan Rajab, baik itu ibadah salatnya, baik itu ibadah siyamnya, baik itu ibadah qiyamnya, maka tidak satu pun, ini disampaikan oleh ulama besar dalam bidang hadis. Yang pertama Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang kedua Ibnu Hajar al-Asqalani. Mereka seperti Ibnu Qayyim mengatakan bahwa setiap hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan, baik itu puasa di bulan Rajab maupun salat malamnya, ya, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, maka seluruh hadisnya adalah hadis maudhu'. Ibnu Hajar juga demikian, bahwa segala hadis yang berbicara tentang keutamaan, ya, baik itu ibadah puasa khusus di bulan Rajab atau salat khusus di bulan Rajab, semuanya hadisnya tidak sahih. Inilah kesimpulan dari dua ulama besar, ya, yang mengatakan tentang keutamaan-keutamaan yang tersebar di masyarakat tentang amalan-amalan, baik itu ibadah salat sunnahnya, yang seperti yang sering kita dengar, ada sebuah ibadah salat di awal atau di pekan pertama, yaitu di malam Jumat, diawali dengan puasa di hari Kamisnya, ya, antara maghrib dan isya melakukan salat ar-raghaib. Salat ar-raghaib. Nah, tentu ini, ya, sekali lagi kita kembalikan kepada perkataan para ulama kita, karena di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di zaman tabi'in tidak dikenal dengan ibadah salat raghaib ini. Maka kita sebagai muslim kembalilah kepada dalil yang sahih di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa beribadah di atas ilmu yang benar. Namun demikian, ada amalan-amalan iringan yang bisa kita lakukan, ya, amalan-amalan sunnah seperti ibadah-ibadah qabliyah dan ba'diyah, ya, ibadah-ibadah salat duhanya barangkali, baik itu di pagi, ya, kita bisa berzikir, di sore hari kita melaksanakan zikir, dan kita menambah dengan qiyam di malam hari, tilawatil Quran yang tidak boleh kita tinggal, silakan dilakukan secara umum. Ibadah-ibadah itu sangat dianjurkan, ya, tanpa kita mengkhususkan dengan satu ibadah, dengan satu keyakinan bahwa di malam ini mesti ibadah ini. Nah, ini yang mesti kita dudukkan bersama, bahwa ibadah-ibadah iringan yang secara umum, dalil-dalil umum itu dianjurkan kapanpun dan di bulan apapun, maka boleh kita lakukan. Kalau seandainya selain di bulan Rajab, di bulan-bulan sebelumnya kita sudah rajin salat malam, tingkatkan salat malam, jaga salat malamnya. Jika seandainya kita sudah berpuasa sunnah Senin Kamis atau di Ayyamul Bid, silakan dilakukan, dijaga salat sunnahnya. Kemudian tilawatil Quran juga demikian, kita jaga tilawah kita. Jangan sampai hari-hari kita ini tanpa kita, ya, menikmati keindahan, kelezatan kita membaca kalamullah tabaraka wa taala. Dan seluruh amalan-amalan yang dianjurkan, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka lakukan. Karena itu adalah sesuatu yang sangat, ya, yang mulia yang mesti kita kerjakan. Namun yang mesti kita jaga adalah jangan sampai sebuah keyakinan kita dengan ibadah tertentu, dengan salat tertentu, dengan puasa tertentu,
Kalau tidak ada dalil yang sahih, lalu kita lakukan, karena ada si kiai yang mengatakan, buya ini mengatakan, maka tentu sekali lagi kita dengan membuka diri, dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada agama yang sahih, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Maka bulan Rajab adalah bulan yang diagungkan, maka agungkanlah bulan ini sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajari kita dan sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita. Maka jangan pernah kita melakukan satu ibadah pun kecuali di situ ada tuntunan yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bulan Rajab adalah bulan pembuka. Kemudian nanti bulan Sya'ban adalah bulan penguat, dan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita berjihad yang menjaga kemaksiatan diri kita, serta kita berusaha menumbuhkan benih-benih kebaikan, sebagaimana bulan Sya'ban adalah bulan di mana banyak dilupakan oleh manusia, dilalaikan oleh orang, sehingga apabila di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, bulan yang akan datang, kita bisa maksimal diri untuk menjaganya, mengisinya. Insya Allah di bulan Ramadan, ya bulan yang penuh dengan keberkahan itu, kita sama-sama akan bisa merasakan keindahan salat malamnya, puasa di siang harinya, serta diisi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Jika seandainya ada ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan seperti salat-salat sunnah dan ibadah-ibadah yang lain, mungkin ada juga dari sisi ibadah harta yang barangkali ada di antara kita yang memiliki kelebihan harta, silakan. Dibolehkan untuk kita berinfak, berwakaf, tanpa kita meyakini ini adalah waktu yang khusus. Mengkhususkan sesuatu yang diumumkan oleh yang sifatnya umum, maka ini yang perlu kita dalil khusus pula untuk mengatakan itu. Maka secara umum ibadah-ibadah tadi adalah dianjurkan, maka lakukan sebagai seorang muslim yang meyakini adalah ibadah-ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah barangkali sebagai kalimat pembuka dari kami. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk diri kita semuanya dimanapun berada, agar kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang sangat indah ini, waktu-waktu yang sangat berkah ini, untuk bisa kita isi, kita ukir kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah akan dilanjutkan oleh guru kita Dr. Dasman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi pertemuan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz untuk mukadimah atau pendahuluannya. Mudah-mudahan kita semua bisa dapat tambahan ilmu dari yang disampaikan tadi, dan kita akan lebih sempurnakan dari penjelasan guru kita berikutnya, Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA hafizahullah taala. Fal yatafaddal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al, al-mustaftahi bihamdihi wa thana'i alaihi kullu amrin zibal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan arju bihan najata fil ma'al. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, karimul khisal, azimul fi'al, sallallahu alaihi wa ala alihi khairi al, wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'al. Alhamdulillah, ahmaduhu wa usabbihu lahu bil ghuduwi wal asal. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal ikhwatu al hadirun wa ayyuhal ikhwatu al musyahidun wal mustami'un wal akhawat al musyahidat wal mustami'at bi taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-mukarram
wal muhtaram Fadilatul Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail Hafizahul Maula qad akmala wa awfa wa ajada wa afad, jazahullahu anna khairah. Ashabi wa aizai di studio Kampar Mengaji, saudara-saudaraku di studio Kampar Mengaji, saudaraku Adnan Ray Imran yang hari ini menjadi host kita pada acara ini, dan saudara-saudaraku yang dihadir studio, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, para pendengar di 91,1 FM Radio Rabbani, ataupun yang menyaksikan melalui media Kampar Mengaji TV dan media-media lain yang bekerja sama. Semoga Allah SWT menuliskan bagi kita semuanya pahala. Bersyukur pada pagi ini, pagi yang sejuk, mudah-mudahan juga menyejukkan hati, mendinginkan kepala. Judul juga judul yang Masya Allah indah. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat, yang beriman semakin kuat, yang sakit semoga Allah sembuhkan, dan yang sudah mendahului kita diberikan rahmat dan ampunan. Bersyukur kita pada pagi ini bisa mudah-mudahan berbuat baik atau menanam kebaikan, atau mengajak menanam kebaikan. Ini suatu nikmat, mudah-mudahan membuat kita senantiasa bersyukur pada Sang Pemberi nikmat, sehingga nikmat yang sudah didapat semakin hari semakin meningkat. La in syakartum la azidannakum. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan cinta kita kepadanya semakin kuat, dan dengan sunnahnya kita semakin akrab dan dekat. Berharap di akhirat nanti kita diizinkan berbahagia mendapatkan syafaat. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Tadi Dr. Hidayatullah telah panjang lebar menjelaskan, menerangkan, dan menguatkan. Saya tinggal mengulang lagi. Ya, nyontek aja lagi. Tadi sudah disebutkan bahwa bulan Rajab adalah salah satu dari bulan yang haram. Kalau orang kita menerjemahkannya dengan bulan suci. Karena haram di sini maksudnya bukan haram bulan yang diharamkan, tetapi kita diharamkan untuk menodai kebersihan dan kesuciannya. Dan bukan pula bahwa di bulan yang lain kita boleh melakukan dosa, tidak. Tetapi seperti kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya dosa-dosa pada bulan ini, khususnya kezaliman, itu dilipat gandakan dibanding bulan-bulan yang lain, supaya kita lebih takut dan lebih mawas diri, dan jangan sampai kalah oleh orang-orang jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah bila datang bulan haram, dan khususnya kabilah Mudhar, sehingga bulan Rajab disebut Rajabu Mudhar, mereka seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Raja Al-Utaridi, bahwasanya mereka di bulan ini mereka menyebutnya dengan mansalul asinna, itu masanya senjata itu diistirahatkan atau disarungkan.
bahwasanya bulan ini sangat dita'zim oleh Mudhar. Sedang perang berkecamuk, karena memang orang Arab dulu mudah berperang, namanya jahiliyah. Tapi bila tergelam matahari terakhir di bulan Jumadal Akhirah, masuk bulan Rajab, otomatis mereka gencatan senjata tanpa membuat kesepakatan lagi. Saking ta'zimnya ke bulan itu. Saking mereka tidak mau melanggarnya aturan itu. Karena Allah sudah menetapkan inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sejak diciptakannya dan langit dan bumi dalam kitabullah dan catatan Allah adalah 12 bulan, 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Janganlah kalian menzalimi diri kalian, itulah agama yang lurus. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Allah tegaskan jangan menzalimi diri pada bulan itu. Dan ini tidak ada mafhumnya. Tidak ada mafhum khalafahnya. Bahwa di bulan yang lain boleh zalim, tidak. Tapi di bulan ini lebih ditekankan. Ma'asyiral kiram al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat rahimanillah wa iyyakum. Nabi alaihi salatu wassalam merincikan dalam hadis yang diriwayatkan dalam as-sahihain bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa al-ashhurul hurum thalathun mutawaliyat wa wahidun fard. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabu Mudhar. Wa Rajabu Mudhar. Itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sedangkan dan Rajab Mudhar. Lianna Mudhar kanat tu'azzimuhu akthar min al-ashhur al-hurum al-baqiyah. Karena orang-orang Mudhar bulan Rajab ini sangat mereka muliakan lebih dari bulan-bulan yang lain. Berbeda dengan Rabi'ah, kabilah Rabi'ah yang merupakan pecahan dari Bani Adnan, yaitu Rabi'ah dan Mudhar. Kalau Rabi'ah, Rajabnya adalah di bulan Ramadan. Mereka memuliakan Ramadan itu lebih daripada yang lain. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Nah, saking tingginya, harganya, nilainya, dan nilai bulan ini, namanya pun banyak. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam Tabyinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab atau mimma warada fi fadli Rajab, sekitar 18 nama. Di antaranya adalah Al-Asam, yaitu bulan yang tuli. Kenapa disebut Al-Asam? Karena la tusma' fihi daqat as-silah. Tidak pernah terdengar di bulan Rajab itu beradunya senjata. Artinya tidak ada perang. Disebut juga dengan Al-Asab, minas sab. Lianna ar-rahamat tusabbu fi hadhihi adad syahr. Karena rahmat-rahmat Allah turun pada bulan Rajab ini. Mereka juga menyebut dengan masallu as-sinnah atau mansalul as-sinnah, yaitu masa menyarungkan senjata. Tidak di nikah. Hatta law ra'a ahadun qatila abihi la yamassuhu bi syai'. Sampai bila seorang melihat orang yang membunuh ayahnya, dia tak akan ganggu sedikit pun. Ini bagaimana mereka menta'zimnya. Ma'asyarul mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat. Kalau ini orang jahiliyah ta'zimnya kepada bulan ini, maka orang beriman harus lebih daripada itu. Harus lebih daripada itu. Karena apa? Orang jahiliyah menta'zim pada umumnya adalah karena alasan budaya dan ada istiadat. Sedangkan orang beriman adalah mengharap
ridha ar-Rahman, mengharap pahala dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang akan dibawa nanti hasilnya di saat kembali, dan saat itu kita ditimbang, kita dihitung, kita dihisab. Semoga Allah berikan kita hisab yang mudah. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Ini mukadimahnya. Kemudian masuk kepada materi menanam kebaikan di bulan Rajab. Seperti yang kata beliau tadi, disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif dan dinukil oleh yang lain-lain setelahnya, bahwa di antara as-salaf ada yang mengatakan anna syahra Rajab syahruz zar' wal ghiras, wa amma syahru Sya'ban fa syahrus saqi wal ri'ayah, wa syahru Ramadan syahrul jani wal hasad. Bulan Rajab adalah bulan saat menanam. Bulan Sya'ban bulan menyiram dan menjaga. Sedangkan Ramadan adalah bulan panen dan menuai. Subhanallah. Kalau kita lihat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah jadikan di setiap amalan-amalan besar yang memiliki keutamaan besar, ada muqaddimah dan ada khatimahnya. Dan itu masing-masing mengandung hikmah. Lihat misalnya bulan haji. Haji itu, sebagian para pemikir hari ini kadang tidak memahami hikmah ini, sehingga mau dibuatnya ibadah haji itu sejak bulan Zulqa'dah, bergantian nanti bulan Syahijjah, satu gelombang lagi, dan bulan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini kan bulan haji namanya. Jadi digilir gitu. Ini pertama ya karena mengikuti hawa, yang kedua mengabaikan sejarah dan hikmah yang ada di dalamnya. Kenapa diharamkan di bulan Zulqa'dah, diharamkan padahal haji hanya di bulan Zulhijjah? Berkata para ulama, di antaranya Syekhul Islam mengatakan bahwasanya perjalanan menuju haji itu pada masa itu paling jauh itu 1 bulan perjalanan. Adalah perjalanan 1 bulan. Ini yang paling jauh. Atau lebih sedikit, kurang sedikit. Dan orang seperti ini, apalagi di masa jahiliyah dulu, orang tidak aman di jalan kecuali di bulan-bulan haram. Maka hikmah Allah menghendaki supaya perjalanan mereka aman, sehingga diharamkan bulan Zulqa'dah, sehingga yang berangkat dalam waktu yang cukup aman. Sampai setelah haji, selesai haji tanggal 13 Zulhijjah, mungkin sebagian mau juga ziarah ke Al-Masjidin Nabawi yang memerlukan perjalanan lebih kurang ke Madinah, lebih kurang 1 pekan Ustaz ya, waktu itu 8 hari. Kemudian beberapa hari mereka di Madinah. Kemudian ada di belakang mereka bulan Muharram yang juga membuat mereka berjalan dengan aman karena di bulan haram. Nah, sebelum haji ada amalan-amalan utama, dan setelah haji ada amalan-amalan utama. Demikian juga Allah SWT menjadikan sebelum Ramadan yang akan menjelang ini sebagai salah satu dari pelaksanaan satu dari rukun Islam, yaitu puasa. Allah juga memberikan muqaddimah dan khatimah. Muqaddimahnya adalah bulan Rajab ini, Sya'ban, kemudian nanti di Ramadan menuai. Kemudian untuk, kalau bahasa kitanya ada tinggalan selibu-selibunya, tahu selibu itu enggak tahu ya.
Yaitu biasanya ketika menuai itu masih ada sebagian yang belum bisa dituai padi itu. Buahnya masih muda, belum matang. Nanti ada trip kedua untuk itu namanya selibu. Saya tidak tahu dalam bahasa lain. Mungkin bahasa lain nggak ada mungkin. Itu hanya bahasa Ocu saja. Itu istimewanya bahasa Ocu barangkali. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian subhanallah, yaitu puasa nanti di bulan 6 hari di bulan Syawal untuk menyempurnakan panen di bulan Ramadan. Mana tahu ada kekurangan-kekurangannya. Dan semua itu Allah lipat gandakan pahalanya. Nah, supaya panen kita maksimal, tidak tergesa-gesa, karena segala sesuatu dilakukan dengan tergesa-gesa, fa'innal orang-orang yang fa'innal mubbatta la ardan qata'ah wala dhahran abqa. Orang yang tergesa-gesa, jarak tak bisa dia tempuh dan selesaikan, dan kendaraan tak ada yang bisa dia tinggalkan. Kata gesa-gesa. Maka Allah SWT lapangkan jalan ini untuk kita. Maka dijadikannya bulan Rajab sebagai bulan Az-Zara', bulan menanam. Dan tuan-tuan, puan-puan semua paham. Bagi yang biasa menanam, selalu harus ada yang dibersihkan. Lahan yang akan ditanam mesti dibersihkan. Makanya bahasa Allah SWT, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Jangan kalian menzalimi diri. Ternyata segala hal-hal yang berbau kezaliman, baik pada diri sendiri, kepada orang lain, keluarga, masyarakat, bahkan kepada Allah dan Rasul alaihi assalatu wassalam, ini harus dihilangkan di bulan ini sejak sekarang. Sebab tanaman yang ditanam tanpa membersihkan lahan pasti tidak akan subur tumbuhnya. Dan kalaupun tumbuh pasti tak akan mekar daunnya dan tidak akan kokoh akarnya, dan tentu saja tidak akan ranum buahnya. Oleh sebab itu maka Rajab adalah bulan membersihkan diri dari segala bentuk kezaliman. Kalau tadi Dr. Hidayat sudah menyebutkan, kezaliman paling zalim adalah menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kepada siapapun, baik kita sendiri, ya, yang melakukan kezaliman kepada Allah, yaitu dengan melakukan atau memberikan hak yang harusnya diberikan kepada Allah, diberikan kepada selainnya. Semisal menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah ini masalah yang banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin hari ini. Apalagi orang-orang yang di luar Islam. Semisal mereka hanya katanya syirik itu hanya kalau mengatakan Allah itu dua atau lebih, atau menyembah berhala. Padahal hakikat menyembah kepada selain Allah itu adalah apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu menyembelih harus hanya karena Allah, bernazar hanya karena Allah, dan mencintai hanya karena Allah, dan berkorban hanya karena Allah SWT. Maka kalau ada sesajen misalnya yang diberikan kepada selain Allah, walaupun dengan zikrullah, dengan tahlil kepada Allah atau salawat pada Rasulullah, ini adalah salah satu bentuk kesyirikan yang mesti dibersihkan sebelum menanam. Karena kalau ditanam nanti di semak-semak, semaknya yang tinggi, tanamannya tidak hidup. Jangankan di semak-semak, kita bersihkan lahan, di staking, dibersihkan, dicangkul, dibalik tanahnya, kemudian dibaja dan sebagainya, masih tetap tumbuh itu semak-semak. Apalagi kalau ditanam dari awalnya di semak-semak tersebut. Oleh itu dianjurkan pula kepada siapapun yang antara dia dan keluarganya terjadi atau pemutusan silaturahim, maka mulai dari sekarang supaya nanti di Ramadan nikmat kita menuai hasilnya.
apalagi di hari raya nanti. Dan siapapun sesama kaum muslimin yang saling menzalimi, maka dari sekarang kita katakan dan kita saksikan kepada Allah, ya Allah, siapapun yang berbuat baik kepadaku, balas dengan yang lebih baik. Dan siapapun yang telah menzalimiku, maka aku jadikan dia halal. Saya tidak akan menjadikannya berdosa. Hanya kepadamu aku serahkan. Kita katakan seperti itu. Jangan biarkan semak-semak itu ada di hati kita. Karena yang semak yang paling berbahaya itu adalah dalam hati. Kalau hati bersemak, tidak ada yang bisa tumbuh. Kalimat la ilaha illallah tak akan subur tumbuhnya. Cinta pada Allah dan Rasul tak akan subur tumbuhnya. Apalagi cinta kepada kaum muslimin yang adalah cinta pada semak-semak dunia. Itulah hasilnya. Gara-gara suatu kepentingan kecil, kita bisa memutus hubungan ukhuwah Islamiyah yang sudah dibangun berpuluh tahun kadang. Putus gara-gara satu kepentingan yang juga sama-sama tidak kita dapatkan. Kalau putih hubungan yang dikejar sama-sama tidak dapat. Banyak ruginya. Yang dikejar tak dapat, yang dapat siku copang kata orang yang siku copang siku capek. Siku tobang siku lapeh. Jadi tak ada yang dapat. Maka dari bulan Rajab ini keluarkan semak-semak itu semua. Kapan? Dari sekarang. Keluarkan. Supaya nanti tanaman kita subur. Karena ini semak-semak ini nama-nama yang masih terkait dalam hati kita dengan catatan-catatan syaitan yang disuruh oleh syaitan kita mencatatnya, dan yang teringat kesan-kesan tidak baik, buang itu jauh-jauh. Dan bukti akan terlihat dalam tindakan kita. Ketika nama-nama yang kita tidak punya catatan baik tentangnya disebut, ya kita mendoakannya, kita menyebutnya dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah SWT lapangkan hati kita dengan demikian. Sehingga lahan yang kita tanam benar-benar bersih, benar-benar lapang. Yang ibaratnya kalau menanam adat pohon-pohon besar lagi di situ, nanti kalau bahasa kampung Ustaz Dayaknya, lawang nih. Apa bahasa Indonesia Ustaz? Lawang Ustaz. Nah, kan payah juga ini. Jadi tanam tanaman di bawah pohon-pohon yang lebih besar, yang mengganggu, akhirnya terganggu tanaman itu. Akhirnya nanti binci dalam bahasa saya. Jadi tumbuhnya kecil, tidak subur. Oleh itu juga bersihkan segala yang mengganggu. Jangan dekatkan kepada yang mengganggu. Dan sebesar pengganggu itu adalah kesyirikan pada Allah, kemunafikan dan khianat dalam Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita menanam, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, waktu mungkin tidak banyak. Yang berapa menit lagi Ustaz? Yaitu kita mulai menebar benih. Ya, di tempat yang subur tadi, yang sudah dibersihkan. Insya Allah akan lahir kecintaan yang murni pada Allah, kesetiaan yang kokoh pada Rasulullah, kemudian loyalitas yang tinggi kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita rela untuk melepaskan segala atribut, segala merek, segala aksesoris demi untuk disatukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sesuai dia pesankan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kita tidak lagi mengenal merek-merek lain itu kecuali mereknya aja sunnah. Seperti kata as-salaf, ahlu sunnah la ya'rifuna ghaira sunnah. Ahlu sunnah tidak mengenal kecuali sunnah. Karena kaum muslimin, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah, yang paling banyak membuat tanaman iman kita, tanaman amal saleh kita rusak akibat daripada hal-hal yang jauh daripada tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Lahirlah aliran-aliran, lahirlah pemahaman-pemahaman, sehingga dengan demikian melahirkan kadang-kadang kebencian, na'udzubillah, thumma na'udzubillah min zalik. Nah, gimana kita menanam? Tadi bulan Rajab, seperti kata beliau tadi, tidak ada amalan khusus. Tidak ada amalan khusus yang mempunyai fadilah khusus di bulan Rajab. Kecuali yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwasanya Nabi SAW berkata kepada, atau riwayat Mujibah,
bahwa pamannya datang ke Nabi SAW lalu bertanya, dan Nabi katakan, sumu minal ashhuril hurum watruk, puasalah dari bulan haram dan tinggalkan. Artinya boleh puasa dan boleh tidak. Artinya ada anjuran untuk puasa di bulan-bulan haram. Dan bagi kita tadi dikatakan untuk melatih supaya nanti untuk bertanam dari sekarang. Sebab kalau nanti di bulan Ramadan baru memulai kasakusuk kita, ya baru nak mulai mikirkan infak di bulan itu. Terpikir lagi setelah hari raya apa yang nak dimakan. Ya kalau nak mulai puasa hari tua, dia biasanya tak pernah puasa, makanya ada orang tua yang puasa setengah hari. Ya, kalau nak puasa setengah hari di sekarang mungkinlah. Ya, latih dari sekarang mungkin tak, karena tak pernah puasa sama sekali. Biasanya puasa setengah hari dulu. Besok 2/3, besok 3/4, besok sempurna sehari. Insya Allah menjelang Ramadan asal rajin disiram di bulan Sya'ban nanti, Ramadan tinggal menikmati. Yang pertama, ikhwah ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setelah melapangkan tadi tauhid harus, ini yang pertama. Karena orang yang bertauhid yang benar, dia akan merindukan segala perintah Allah. Rindu mendapatkan cerita dan berita tentang Allah Subhanahu wa taala. Rindu dia cerita orang-orang saleh, rindu dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama yang harus ditanam adalah bahwasanya Allah tak pernah menginginkan menyeberatkan kita. Allah menyuruh kita karena kemaslahatan kita. Dan Allah tidak butuh sama kita, tetapi kita lah yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, karena kita tahu Allah Maha penyayang kepada kita dan tak pernah akan mengejauhkan kita, maka semangat kita untuk beramal karenanya, bukan karena yang lain. Yang lain tak dapat memberikan apa-apa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak bisa mereka berikan apa-apa, tapi Allah lah yang akan memberikan kita. Ini akidah. Yang kedua, tidak ada jalan yang terbaik dalam mendekati Allah, di dalam keyakinan, di dalam peribadatan, dalam muamalah, akhlak dan adab yang melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fokuslah untuk mempelajari bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam dalam meyakini Rabbnya dan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, dalam berinteraksi sesama dan dalam berakhlak dan beradab. Contoh beliau, karena beliau yang terbaik dan kita tidak akan pilih lagi. Kalau sudah dapat hati tertambat pada Nabi, segala pilihan lain itu akan tereliminasi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Yang kedua, ketahuilah bahwa ibadah yang paling dicintai Allah setelah setelah al-iman adalah as-salah. Makanya Ramadan adalah masanya kita untuk menikmati indahnya salat. Kalaulah salat sunat saja dinikmati, berarti salat wajib mesti lebih dinikmati. Tuan-tuan, saya yakin kita sepakat. Saya bekerja di tempat ini dengan gaji 15 juta sebulan. Pasti akan saya lebih nikmati dengan gaji 2 juta sebulan. Mana yang lebih motu kita belajar kerja? Pasti dengan gaji 15 lebih kita senang. Kalaulah tuan-tuan semangat solat malam, tahajud misalnya, pas dengan ini dan itu janji Allah SWT, pasti salat subuh lebih bersemangat. Karena salat subuh lebih tinggi dan bertingkat. Oleh itu kaum muslimin salat wajib. Nah dari sekarang, kita mulai menanamkan bagi yang sudah muhafadhah ala salat, selalu menjaga salat, lebih tingkatkan lagi. Coba dari sekarang kita niatkan, saya tidak akan ketinggalan takbiratul ihram. Nanti ditingkatkan lagi, bahwasanya saya tidak akan meninggalkan salat-salat sunat qabliyah. Nanti ditingkatkan lagi, saya tidak akan biarkan muazzin azan kecuali saya sudah di masjid. Secara bertahap dan beransur. Nah, kalau sudah demikian kaum muslimin dan muslimat, maka kita pasti akan mengatakan solat tarawih dengan imam 1 juz semalam itu pendek. Tetapi, ya solat wajib tak dijaga,
salat sunat tidak dihidupkan, maka pasti salat yang hanya 3 ayat serakaat itu kita minta ganti imam. Pasti nanya-nanya nanti, di mana imamnya yang sedap? Sedapnya gimana? Cepat selesai. Kenapa? Tuan-tuan kita tidak merasakan itu masa panen. Saya yakin siapapun di masa panen, apalagi coba sekarang panen sawit misalnya, dengan harga yang berapa sekilo? Nah, itulah tandanya beliau punya. Ya, tandanya beliau punya. Awak kan tidak tahu. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Orang sebelum selesai panennya dia tidak akan tinggalkan. Bahkan sebelum duitnya diterima dia tidak tinggalkan. Sama, seorang muslim ketika menganggap dia sedang panen di Ramadan, dia tak tinggalkan sampai betul-betul dia terima hasilnya. Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini ma'asyiral kiram. Cuman seperti kata para ulama, orang kalau nak supaya semangat ya, dan bisa bertahan, memang perlu latihan. Kuda pacuan itu bukan sebentar mereka berlatih. Orang-orang para juara itu bukan sebentar mereka menggembleng diri, melatih. Ketahanan fisik, ketahanan jiwa, mental juara. Kalau tidak dilatih, nengok kawan kekar langsung down, kita tidak jadi. Itu semangat dah hilang. Wih, mendengar puasa sebulan, awak puasa sepertiga hari payah, terbayang mahnya kambuh, ya, terbayang macam-macam, pusing kepala, terbayang ini semuanya, berat semuanya. Tapi dilatih. Bukankah Uwais Al-Qarni rahimahullah ta'ala yang dipuji oleh Nabi, walaupun dia bukan sahabat dari tabi'in, dipuji. Dia bisa menggendong ibunya jauh dari Yaman, pulang pergi naik haji. Kenapa bisa? Ternyata dia lama sekali berlatih. Menggendong kambing, habis itu anak sapi, naik turun gunung. Lama-lama ringan baginya. Apalagi dilaksanakan dengan sepenuh hati. Dengan ingin berbakti dan mengabdi kepada orang tua yang dicintainya. Mudah baginya, susah bagi kita. Juga, kaum muslimin mengangkat barang-barang berat. Ya, otot kita sama bahannya dengan orang yang bisa itu. Bisa mengangkat 200 kilo, kemana saya tanya Pak TNI di Natuna, berapa Pak? Waktu apa di Inhu waktu itu saya tanya, kalau tentara berapa dia sanggup angkat satu orang? 200 kilo saya tanya, Masya Allah. Awak 20 kilo. Kenapa? Mereka latihan. Mereka latihan. Kalau makannya sama nasi, mungkin kita lebih banyak nasi dengan kita makan daripada mereka. Masih daging, ayam, sapi, kambing. Ya, sate mungkin kita habis 20 tusuk, dia habis 10 tusuk, mungkin tidak habis sama dia. Tapi tenaganya lebih daripada kita. Latihan. Maka penggemblengan ini perlu. Ibarat tanaman tadi dijaga, ditanam di tempat yang bersih, kemudian dipelihara nanti bulan Sya'ban. Nah, ini salat akan berat memang, tetapi akan terasa ringan bila senantiasa dilatih dan dikuatkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah puasa. Karena ini sasaran utama di bulan Ramadan, mendirikan salah satu rukun Islam. Ya seperti tadi, bagi yang belum biasa berpuasa, sunat misalnya sepanjang tahun ini, nah sekarang harus dimulai latihan. Tidak apa-apa. Dalam rangka latihan Ustaz ya. Yang namanya latihan, mulai dulu 1-2 langkah. Ya, tapi besok insya Allah, selesai bulan Rajab ini sudah bisa dapat ban coklat itu insya Allah. Nah selesai, nanti di bulan Sya'ban semakin dipermahir, Ramadan menjadi dinikmati insya Allah ta'ala. Puasa. Jangan nanti pas hari pertama loyo kita. Sekarang dah apa? Loyo. Misalnya saya niat puasa, tidak sanggup Ustaz, setengah hari semua sisa. Ya, tidak apa-apa. Karena puasa sunat. Boleh dibatalkan kalau tidak sanggup. Tidak sanggup kan? Iya. Besok sambung lagi sampai jam 3. Sambung lagi sampai 5. Insya Allah tinggal sedikit lagi. Insya Allah lama-lama menjadi kebiasaan dan mudah-mudahan Allah ringankan. Dan yang terakhir barangkali, bukan yang terakhir, tetapi adalah latih diri untuk bersedekah. Karena Ramadan itu syahrul judi wal karam. Dan siapa yang tidak bisa bersedekah, jangan harap dia bisa berperang. Jangan harap dia bisa berjihad. Karena kata orang Arab, man lam yasbir ala amalihi bil bazli, lam yasbir ala nafsihi bil qatl. Tidak bisa diharapkan memperjuangkan negeri ini. Apalagi menjadi pemimpin di negeri ini kalau tidak pemurah.
Karena orang pemurah itu, ya apapun bisa diberi. Tapi orang yang kedekut, ya sedikit tu baginya luar biasa beratnya. Dan memang perlu pembiasaan dan perjuangan, sehingga nanti di bulan Ramadan tinggal kita menikmati. Tidak perlu banyak-banyak, sesuai dengan kemampuan diri. Ya kalau antum pendapatannya misalnya 1 juta sehari, sedekahkan 100.000, kan cuma 1/10. Ya. Walaupun hasilannya 1.000 sehari, 100 rupiah. Tapi rutin, karena Nabi katakan, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah. Yang paling dicintai Allah adalah yang senantiasa dilanjutkan berkesinambungan sekalipun sedikit. Antum tidak bisa setiap hari, sekali sepekan. Nanti ditingkatkan sekali 2 pekan. 2 kali sepekan. Habis itu setiap sekali, 3 kali sepekan, dan seterusnya. Diupayakan, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan itu sesuatu kenikmatan. Dan bila sudah sampai pada menikmati bersedekah, maka berbahagialah. InsyaAllah kita di bulan Ramadan mendapatkan panen raya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini, yaitu menanam kebaikan di bulan Rajab. Nah, mudah-mudahan ini bisa menambah manfaat atau pencerahan untuk antum dan bisa mengamalkan dalam kehidupan. Sepertinya memang ada tahapan-tahapan untuk memasuki bulan suci Ramadan, dan seperti mental juara yang sudah dijelaskan Ustaz, kita mempunyai proses latihan yang cukup ketat. Taib, kita seperti biasa di sesi kedua akan menerima beberapa pertanyaan di layanan WhatsApp yang sudah ada beberapa yang masuk di 081273335531. Untuk pertama kita bacakan dulu dari Abu Abdurrahman di seputaran Tarai, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz menyimak dari awal penjelasan tentang menanam kebaikan di bulan Rajab. Kalau dulu dari sejarah yang diungkapkan bahwa suku-suku di Arab itu mentakzim atau menghormati bulan Rajab karena kearifan lokal atau budaya. Bahkan dikisahkan juga tidak sampai mau mengangkat senjata atau berperang. Padahal hobinya adalah berperang, Ustaz. Tapi kenapa di zaman ini kebanyakan sampai riwayat-riwayat atau pengamalan dari orang-orang yang justru mengaku beriman itu menolak hal-hal yang sebenarnya kebenaran dengan alasan budaya. Ini malah bertolak belakang sepertinya, Ustaz. Ini kenapa bisa seperti itu? Jazakallahu khairan, Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Terima kasih pertanyaannya dari saudaraku yang ditarik, Abu Abdurrahman, hafizaqallah wa ra'ak. Sebenarnya kalau orang beriman, dia tidak akan menolak apapun tradisi dan budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Dia tidak boleh menolak hal-hal yang baik yang terdapat dalam kearifan lokal kita. Justru agama mendukung itu. Sampai-sampai ada kaidah al-'adatu muhakkamah. Ini kaidah, kalau menurut yang saya ketahui, tak ada khilaf dalam masalah ini. Al-'adatu muhakkamah. Adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai patokan hukum. Tapi dengan catatan selama tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi daripadanya, yaitu syariat Allah SWT. Alhamdulillah, datang Islam ke Jazirah Arab. Orang Arab punya kebiasaan yaitu memberi makan tamu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam mereka memberikan tamu tinggal di rumahnya, makan gratis, tidur gratis, bahkan tidak boleh bekerja. Ini kan dalam bimbingan orang tua kita, misalnya kalau bertamu rumah orang nampak saok disapu juga kan, itu kan nampak apa dicuci. Nah, dalam tradisi Arab enggak. Nah, datang Islam menguatkan ini, bahkan menguatkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman pada Allah hari akhirat, hendaklah dia muliakan tamunya. Maka masuk dalam pembahasan fikih dan syariat kita,
tamu wajib hukumnya diberikan pelayanan 3 hari 3 malam. Selebihnya fadl. Boleh lebih tapi tidak diwajibkan lagi. Subhanallah, tingginya syariat. Dan sebaliknya ada budaya yang tercela, sebenarnya tercela, tapi karena hawa mereka menjadikannya sebagai adat yang diteradatkan. Misalnya, anak wanita dianggap pembawa sial dan pembawa aib. Sehingga mereka akhirnya mengubur hidup-hidup anaknya. Ini kan barbar ini. Kanibal ini. Maka datang Islam mencegah budaya yang seperti ini. Berarti Islam tidak anti budaya. Dimanapun, misalnya orang-orang perempuan Melayu itu adalah punya sifat, khususnya wanitanya pemalu. Pemalu-pemalu. Datang tamu nanti, mereka tidak apa, pasti panggil saudara laki-laki atau ayahnya, ya ada tamu. Ini aslinya budaya Melayu itu. Maka Islam juga menguatkan ini. Misalnya saya dulu pernah melihat dokumen di kerajaan Siak itu Ustaz, foto-foto bila Sultan punya tamu orang non-muslim dari Eropa misalnya. Itu ada fotonya permaisuri itu dipakaikan cadar. Tidak terlihat oleh orang lain itu. Tapi sekarang saya tidak tahu masih ada foto atau tidak lagi. Nah ini budaya yang Islam menyetujuinya. Tapi ada budaya yang Islam tidak terima. Karena apa? Kezaliman. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ini diharamkan. Ada budaya orang Arab menjadikan anak angkat sependapat warisan. Di awal Islam dibolehkan. Tapi ini membuat nanti bercampur garis keturunan. Terzalimi yang asli keturunan. Maka Islam batalkan itu. Sehingga tidak ada anak angkat mendapatkan warisan. Tapi apakah boleh tidak dapat apa-apa sama sekali? Bisa. Wakaf masih bisa. Wakaf pun bisa. Atau wasiat. Yang tak boleh lebih dari 1/3. Antum misalnya punya anak angkat 1. Anak yang asli 5 misalnya. Ya kalau antum tahu dia tidak dapat warisan, diam aja. Wasiatkan aja. Bilang sama abang-abang atau adik-adiknya, ini untuk kakak angkat kalian, kan mungkin lama nak punya anak Ustaz ya. Akhirnya ngangkat anak angkat, mungkin ambil dari adopsi dari panti asuhan atau dari saudara, baik dekat maupun jauh. Akhirnya sudah jadi anak dia kan. Sampaikan dengan anak ini harta ayah, misalnya mobil 15 misalnya. Mana tahu mobilnya 15. Ini kasih kakak kalian ini 2 ya. Nah, misalnya. Kalian yang 13 itu, 13 bagi 4, banyak tuh Ustaz. Berapa satu tuh Ustaz? 13 bagi 4? Hah? Dapat 3/4 satu kan? Apa lagi? Kasih 2 sama bakal. Nah, kemudian rumah kita ada 20 pintu tuh, ruko. Nah, kasih kakak kalian yang 4 pula. Selebihnya yang 5 lah. Berapa tuh? Iya, 4. Tinggal 16. Dapat 4 orang, 1 orang. Ini wasiat dapatnya, ini warisan. Kebun, Masya Allah. Kebunnya berapa Ustaz? Kebun sawitnya. Kebun sawit misalnya juga punya 200 hektar misalnya. Wasiatkan. Dan itu dibolehkan. Jadi bukan maknanya, kalau tidak mengangkat anak berarti tidak boleh melihara. Boleh, siapa bilang tidak? Bahkan sekalian pelihara juga maknya sekali. Karena jadikan Islam memelihara, bukan memelihara ya, apa nama istilahnya, membelanja ya, as-sa'i 'alal armala kal mujahid fisabilillah. Orang yang menghidupi janda yang perlu bantuan, karena hukum asalnya kan wanita tidak cari nafkah nih. Lalu antum menghidupi dia terus. Itu seperti mujahid fisabilillah, luar biasa. Jadi pernyataannya orang-orang yang notabene beriman pada Allah dan Rasul lalu menolak budaya ini tidak benar. Ini pernyataan tidak tepat. Tetapi Islam menyeleksi budaya betul. Misalnya ada budaya bakar tongkang nanti misalnya. Seperti yang terjadi di sebagian daerah.
Lalu antum muslim karena antum orang di situ, oh enggak, kita harus toleransi ikut pula budaya itu. Ini budaya kita lihat dulu. Bakar tongkang ini untuk apa? Ada keyakinan agama atau tidak? Kalau hanya murni budaya, kita lihat lagi. Ini bermanfaat atau tidak? Justru bakar tongkang. Orang buat tongkang mahal, habis itu dibakar. Mubazir. Maka Islam melarang kita mubazir. Daripada bakar tongkang, lebih baik acara makan siang bersama di tepi laut tuh. Mana tahu kalau acara makan tanpa ada membuat ritual agama tertentu, Islam tidak melarang. Tapi kalau dijadikan sebagai bagian dari agama yang sebelumnya tak ada dalam agama, ini mengada-ngada dalam agama, ada larangannya. Oleh itu, wallahu ta'ala alam, jadi bukan anti budaya, tapi budaya itu diseleksi supaya tidak semuanya bercampur. Karena budaya, ada budaya jahiliyah, ada budaya yang disyariatkan. Contoh Nabi SAW datang ke Madinah, orang-orang Madinah merayakan hari Nairuz, merayakan awal tahun, kemudian merayakan Bu'as. Lalu Nabi katakan, innallaha qad abdalakum idan khairan minhuma idal fitri wa idal adha. Sejak itu orang Ansar tak lagi merayakan hari itu. Sebagian kan mendefinisikan raya itu harus ada khutbahnya baru bid'ah, kata misalnya. Itu keliru, siapa yang mensyaratkan khutbah? Hari raya itu artinya adalah yang selalu dibesarkan berulang dalam waktu tertentu. Tidak mesti pakai khutbah. Hari Nairuz tidak pakai khutbah, dilarang oleh Nabi. Hari Bu'as tidak ada pakai khutbah, dilarang oleh Nabi. Bukan ada syarat khutbah itu di mana? Makanya semakin banyak didefinisikan, semakin banyak yang rusak ilmu kita. Oleh sebab itu, para sahabat dulu tidak pakai definisi, tapi aplikasinya tepat. Kita banyak definisi sehingga aplikasinya meleset. Nasallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mungkin saya menambahkan. Baik. Fadal Ustaz. Jazakallahu khair, guru kita Dr. Rasman. Saya ingin sedikit menegaskan bahwa sesungguhnya agama Islam ini agama yang sangat lapang. Agama yang rahmah lil alamin. Islam sangat menampung segala kebaikan. Tapi memang seperti yang disampaikan tadi bahwa segala sesuatu yang sesuai dengan syariat kita, ya, baik itu dari syariat yang sebelumnya, Islam sangat mengakomodir, mengakomodir. Tapi kemudian dengan mudahnya Islam ini, dengan segala aturan yang telah sempurna, ya, Nabi SAW dengan syariatnya yang sudah sempurna, dan dia sempurna pula mengamalkan apa yang telah diajarkan kepadanya, yang telah diperintahkan kepadanya, maka disitulah titik kita. Kesempurnaan itu ada pada Nabi SAW, ada pada syariatnya. Maka siapapun mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mencukupkan segala apa yang telah dilakukan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, yang telah diperintahkan oleh Allah dan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah pegangan kita, disitulah makna daripada, ya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya alaikum bisunnati. Maka itu ikhwani kaum muslimin, ya, budaya manapun yang itu tidak menyelisih daripada syariat kita, maka tidak ada masalah untuk kita melakukannya. Ya, seperti budaya di mana orang-orang mudhar tadi, mereka mentakzim, mengagungkan, dan kita bagaimana Islam ini kok mengagungkan pula seperti yang diagungkan oleh orang-orang, ya, jahiliyah suku mudhar. Ya, ini perlu kita lihat, karena Allah lah yang menyuruh kita untuk mengagungkannya. Seperti ayat yang sudah kita bacakan tadi, ternyata Rajab itu termasuk bulan haram di dalam Islam. Ya, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan, maka kita muliakan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah menyebutkan dengan di dalam tuntunannya, ya, di dalam hadisnya, seperti yang sudah kita bahas tadi, maka kita pun memuliakannya. Jangan kita sampai mengatakan dulu orang jahiliyah memuliakan budayanya, lalu kemudian kita hari ini pun memuliakan budaya kita. Nah, jangan sampai, karena ada buka dan tutup kurungnya di situ. Ya, bahwa semua itu diterima apabila sesuai dengan syariat, Allah membolehkan, kemudian Rasulullah pun, ya, mengiyakan, mensyariatkan. Nah, jika budaya-budaya yang di situ menyelisih daripada akidah kita, maka disinilah orang beriman, ya, tawakuf dan cukup
dengan melakukan apa yang disetujui oleh syariat ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang bertanya. Abu Abdurrahman di seputaran Tarai. Jazakumullah khairan. Kemudian di studio ada pertanyaan? Baik, kita masuk ke satu pertanyaan lagi. Ada 2 poin Ustaz dari Pak Samsul di seputaran Panam. Yang pertama, pertanyaan pertama, Ustadz, di bulan Rajab itu terdapat amalan-amalan yang dikhususkan, di antaranya ada yang disebut sholat ragaib, artinya sholat senang kepada Allah. Sholat ini biasanya dilakukan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab antara maghrib dan isya. Ini bagaimana Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, ada broadcast Ustadz, bunyinya seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberitahukan berita 1 Rajab kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Dan berzikirlah mengingat Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Kemudian sebarkan. Anda akan mendapat beribu-ribu manusia berzikir kepada Allah. Maaf, jangan putus di Anda. Gak sampai 1 menit, Allah Maha Besar akan memberikan pahalanya. Ini seperti apa juga Ustaz? Baik, jazakallah khairan. Nah Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Pertanyaan pertama tentang amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Para ahli seperti Ibnu Hajar, Ibnu Rajab, Ibnu Qayyim dan lain-lainnya telah mengatakan bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih tentang keutamaan suatu amal di bulan Rajab. Berarti apa yang disebutkan sebagai sunat salat atau salatul raghaib, yaitu di Jumat pertama di bulan Rajab, hadisnya seperti dihukum oleh ulama seperti Ibnu Hajar, hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Oleh sebab itu maka tidak dianjurkan untuk melakukan. Di samping bertentangan dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana kita dilarang untuk mengkhususkan hari Jumat siangnya dengan puasa dan malamnya dengan salat. Sudahlah hadisnya palsu, bertentangan pula dengan hadis sahih. Oleh sebab itu maka tidak ada amalan khusus yang dilakukan. Ramai orang yang melakukan, ya biasanya orang tidak pertama mungkin karena turun-temurun diterima. Yang kedua, ada yang tahu tapi tidak mau tahu. Karena bisa saja, daib-daib lah, yang penting Allah itu kan maha pemurah. Yang penting kita kan tidak buat yang dosa yang kita buat. Yang kita buat ini adalah pahala. Gitu. Masa Allah marah pada orang yang sholat. Gitu. Ini kan seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bahwa Allah marah kepada orang yang sholat tidak mungkin. Betul. Dulu Sa'id bin Musayyib rahimahullah, Imam Tabi'in, orang yang paling alim di masa Tabi'in, murid dari Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain. Beliau melihat orang salat di Masjid Nabawi, yang 1 kali salatnya lebih dari 1000 kali salat di masjid lain. Salat sunat selepas salat subuh. Lalu dia menegur orang itu, "Ma hadhihi shalah?" "Ya fulan, ini salat apa pula?" Yang ditegur sama, orang memang kalau ditegur itu marah. Dari dulu sudah ada seperti itu. Abu Lahab marah sama Nabi karena ditegur. Abu Jahal marah sama Nabi karena ditegur, dia mau diluruskan. Nah, sepanjang zaman memang ditegur itu tidak enak. Makanya jangan tak masuk ruang-ruang kena tegur. Karena kita memang tidak suka ditegur. Maka jangan masuk ke ruang-ruang yang mengharuskan kita ditegur orang. Makanya sebelum berbuat, seperti kata Imam Al-Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu baru didakwakan, baru diamalkan. Sebab kalau sudah antum dakwakan, nanti datang Ustaz Dayat meluruskan, ini yang disampaikan hadisnya begini, tidak syariatkan. Kalau antum sudah amalkan begini, apalagi kalau sudah didakwakan, dah banyak pengikut pula. Wih, luar biasa beratnya. Luar biasa beratnya. Apalagi di zaman sekarang, zaman followers, zaman subscribers, zaman likers.
zaman Potters dan sebagainya. Itu sangat luar biasa beratnya. Oleh sebab itu berilmu dulu baru diamalkan. Nah sekarang tadi Sa'id bin Musayyib melihat orang itu sholat sunat, lalu dia menjawab, coba bayang, berbalik dia tahu, tidak tahu atau tidak, yang jelas yang menegur ini ulama besar di Madinah hari itu, dia yang paling besar ulamanya setelah para sahabat. Apa sholat ini apa? Coba pertanyaannya, ayu azibunillahu ala salah, sama dengan kita hari ini. Yang penting kan baik. Ya mungkin Allah memberi dosa pada orang yang berbuat baik. Salat itu kan baik betul. Makanya dia tanya, ayu azibunillahu ala salah. Apakah mungkin Allah mengazab saya gara-gara salat? Sambil marah itu. Lalu kata Sa'id bin Musayyib, karena jawabannya ilmiah, dia jawab, la innallaha la yu'adzibuka ala salah. Allah tidak mungkin menyiksamu karena salat. Tapi Allah yu'adzibuka ala mukhalafati sunnah. Allah akan menyiksamu gara-gara menyalahi sunnah. Di mana Imam Sa'id mengetahui itu? Dari mana? Gurunya dari siapa? Abu Hurairah dari Nabi SAW. Nabi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang membantah Rasul, kan kalau sudah jelas tidak ada sunnahnya, ya, tidak ada dikhususkan oleh Nabi, lalu kita mengatakan ada Nabi. Ini kan sama dengan bantah nih. Nabi tidak menjelaskan, sahabat tidak mendirikan. Lalu jelas bagi kita bahwa hadis yang diriwayatkan itu tidak sahih dari Nabi, bahkan palsu oleh menurut para ahli. Berarti kan tidak ada tuh kan? Lalu kita paksakan jangan, harus ada dan harus diterima oleh Allah SWT. Berarti membantah Nabi SAW. Maka siapa yang membantah Nabi min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia ke tempat dia berpaling. Makanya susah dia untuk menerima hidayah, karena dia sudah dipalingkan hatinya oleh Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Wa nuslihi, ini yang berbahaya. Wa nuslihi jahannam, nanti kami campakkan dia ke dalam neraka jahannam. Ini Allah yang mengatakan, bukan kita ini. Ya, Allah yang mengatakan. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi tadi masalahnya, kata Musayyib, bukan karena salat diazab. Ya kalau kita tegur sekarang orang melakukan salat ghaib, kemana dia? Masa orang berbuat baik disalah-salahkan gitu kan? Bukan. Kita bukan menyalah-nyalahkan, tapi karena ini melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan, atau tidak dianjurkan, atau tidak diperintahkan, atau tidak disetujui dan disahkan oleh siapa? Sang pembawa syariat, yaitu Rasulullah SAW. Maka kita katakan, jangan nanti karena saya tahu lalu saya tidak beritahu, nanti saya akan ikut berdosa pula. Maka sekarang biarkan saya nyampaikan, soal antum terima atau tidak itu nanti. Tapi kewajiban adalah ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun wa la yahzarun wa la'allahum yattaqun. Sekedar untuk menjadi alasan kepada Allah bahwa kami sudah sampaikan, dan mudah-mudahan mereka bertakwa, tidak mau melakukan kecuali yang diperintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya sudah terjawab kedua-duanya. Yang kedua apa tadi? Apa tadi hadisnya? Katanya yang membagikan berita satu Rajab itu akan mendapat. Ini semuanya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dan juga Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab dan lain-lainnya. Ibnu Rajab sendiri, anaknya Rajab sendiri bilang bahwasanya tidak ada yang sahih dalam bab ini. Dan kecuali bahwa Rajab itu bulan haram dan disunahkan puasa secara umum saja, tidak ada khususnya. Dari sini kita tahu bahwa sesungguhnya yang broadcast ini dasarnya adalah hadis mungkar atau hadis palsu. Wallahu taala alam. Nah, mungkin Ustaz ada tambahan? Baik, fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Isman yang telah menjelaskan. Ada satu hadis yang termasuk dalam Madarul Islam,
Dan itu menjadi salah satu kunci hadis di dalam Islam ini. Di samping hadis innamal a'malu binniyat, ada hadis yang lain bahwa setiap amal itu memang tergantung kepada niat yang kita lakukan. Di antaranya adalah hadis tentang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini menjadi pegangan kita kaum muslimin, bahwa beramal mesti di atas dalil. Ini kaidah kita sudah. Beramal mesti di atas dalil. Dan jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Mau sebanyak apapun kita melakukan, ya, dengan lelah dan susah payah kita mengerjakan, tapi kemudian pada akhirnya amal itu tidak diterima. Apakah mau kita seperti itu? Maka jadikan semangat di dalam beribadah kepada Allah tidak hanya ya dibangun di atas mendapatkan pahala, kemudian mendapatkan banyak kebaikan. Ya, dengan semangat ini iya, tapi tidak cukup semangat saja yang harus ada. Tapi harus diilmui, harus belajar, harus kita sandarkan amalan itu kepada perintah dalil, baik itu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun semangat kita seperti ini, bangun ibadah kita di atas perintah itu. Oleh ternyata banyaknya orang melakukan itu bukan tanda sebuah kebenaran. Kebenaran itu diukur oleh dalil, bukan banyak orang mengerjakan. Betapa banyak orang yang sesat melakukan sesuatu disebut tetap sesat, walaupun banyak melakukan. Makanya Ibrahim alaihissalam disebut umat oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan keberadaannya di atas tauhid yang benar, di atas iman yang benar. Ya, dia sendiri dengan melakukan perintah Allah, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai kekuatan umat yang ada padanya. Maka pegangilah kebenaran itu, walaupun mungkin Anda melakukan sendiri tidak itu. Jangan terkecoh oleh banyaknya orang. Kalau banyak orang melakukan sesuai sunnah, alhamdulillah. Tapi kalau banyak melakukan berdasarkan beginilah orang dulukah melakukan, beginilah orang tua kami ya mewariskan, beginilah nasihat-nasihat dulu. Selama kami hidup, bumi terkembang, selama kami di sini, ini yang kami lakukan dan orang-orang tua kami lakukan. Kalau masih begini pola kita, tak jauh beda dari pola-pola orang jahiliyah. Di dalam Al-Quran silakan buka betapa banyak para nabi yang mendakwakan kepada dakwah tauhid, mendakwakan kepada iman kepada Allah, menyembah Allah, membersihkan dari kesyirikan. Tapi kemudian jawaban mereka seperti jawaban seperti yang kita bahas ini. Inilah yang dikerjakan oleh orang tua kami, inilah yang dikerjakan oleh kakek nenek kami. Agama ini bukan milik siapa-siapa, bukan milik kakek, bukan milik nenek. Asy-syari'nya Allah tabaraka wa ta'ala, yang menetapkannya Allah. Dan diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan. Dan Allah sudah tutup syariat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Akankah kita mencari syariat? Akankah kita mencari aturan-aturan selain aturan yang telah disempurnakan Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka berhati-hatilah kita dalam beramal. Jangan kita hanya semangat saja, ya, dapat broadcast tadi, ya, karena semangat ingin dapat pahala. Jangan yang kita kemudian berharap dapat pahala malah mendapat dosa jariah nantinya. Maka berhati-hati kita kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada di dalam beragama ini. Sungguh kebenaran itu, makanya di dalam akidah Ahlussunnati wal Jamaah, amalan itu ya biasa, ringan. Karena keringanan amal atau mungkin sekecil apapun amal yang kita lakukan, tapi dia sesuai dengan perintah, itu berkualitas. Itu berkualitas. Ya. Daripada orang, masya Allah, ya, itu seperti salat gaib tadi, ya,
Laksanakan dengan aturan-aturan. Kan nanti ada bacaan-bacaan khusus itu kan. Surat ini dibaca sekian kali, ya, kemudian ini dibaca sekian kali. Nah tentu ini sekali lagi kembalilah kepada ya perintah Allah dan Rasulnya, dan lakukanlah seperti yang dipahami dan dilakukan oleh para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin, dari hati yang paling dalam saya mengajak kita semuanya agar kita kembali kepada agama Allah yang benar berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan atas pemahaman para as-salaf yang mereka ini semua adalah orang yang telah mendapatkan jaminan legalitas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan antum yang bertanya bisa memahaminya. Dan sepertinya kita akan berakhir di pertanyaan tadi. Kita akan tutup diktat untuk hari ini, dan mudah-mudahan saja apa yang kita bahas dari panjang lebar tadi memang semuanya kembali kepada ilmu, Ustaz, ya. Untuk lebih berilmu dalam beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada lagi broadcast yang antum langsung sebarkan tanpa menyesuaikan dulu dengan ilmu yang ada secara syariat. Baik, jazakallah khairan untuk perhatian antum semua yang juga sudah bertanya dan sudah hadir di studio. Jazakallah khairan juga untuk Ustadz yang sudah memberikan nasihat dan materinya. Insyaallah kita akan ketemu pekan depan di lain waktu dan kesempatan dengan materi yang berbeda. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.